Nah, sampai sekarang pun sebenarnya kita masih dijajah dengan kebodohan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian Abdillah. Saya di sini sebagai pengurus bidang sarana prasarana dan sejarah dari Masjid Jami Angke. Masjid Jami Angke ini tercatat didirikan pada tahun 1761 Masehi atau 1174 Hijriah. Keberadaan Masjid Jami Angke ini berada di kawasan Tambora, Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Dulunya dikenal dengan nama Kampung Bali. Kenapa Kampung Bali? Karena banyak dihuni atau bermukim masyarakat Hindu Bali pada saat itu. Jauh sebelum dari tahun didirikannya masjid, yaitu 1761, memang di Kampung Angke ini sudah dihuni atau dimukim oleh beberapa suku di tempat ini. Nah, dulunya di sini sebelum berdiri masjid ada satu bangunan kecil, mungkin surau, kalau kita katakan itu surau atau majelis, tempat berkumpulnya para ulama, para pedagang Gujarat yang datang ke sini, singgah ke sini selain berdakwah juga membantu melakukan siasat atau strategi pertempuran pada zaman peperangan dahulu. Itu kenapa di Kampung Angke ini sudah dikenal dari abad-abad ke-15 dan ke-16 sampai seterusnya. Baru di abad 1761 itulah dibangun suatu bangunan masjid yang dikenal dengan, sampai sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami Angke. Masjid ini fungsinya dahulu selain sebagai tempat peribadatan, juga digunakan oleh para pejuang di zaman-zaman penjajahan dulu. Jadi untuk melatih peperangan ya, melatih strategi peperangan, kemudian melakukan penyerangan-penyerangan itu berawal dari sini untuk di daerah Angke atau di Kampung Angke. Jadi fungsinya itu dulu. Kalau luas bangunannya sendiri tidak begitu besar, hanya berukuran 15 kali 15 meter persegi. Tapi arealnya yang mungkin luas. Jadi bangunannya hanya kecil, hanya sebagai tempat ibadah orang-orang Muslim. Sampai sekarang masih, alhamdulillah, masih digunakan, masih berfungsi secara baik dengan bentuk yang masih utuh pula, alhamdulillah. Keunikan yang kita bisa lihat dari bangunan Masjid Jami Angke yaitu dari perpaduan seni arsitekturnya. Salah satunya ada seni Bali, arsitektur Bali, kemudian Tionghoa atau Cina, ada Jawanya juga, kemudian Arab, sentuhan-sentuhan Arab, ditambah lagi dengan seni arsitektur dari Eropa, justru dipadukan ke dalam bentuk bangunan. Itu yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang atau pendatang yang mengunjungi Masjid Jami Angke. Jadi tokoh-tokoh itu banyak, salah satunya ya dari keluarga Kesultanan Jayakarta sendiri, yaitu Pangeran Tubagus Angke yang mempunyai peranan penting pada kota Jakarta pada zamannya, ditambah lagi dengan Kesultanan Banten, Cirebon, dan Demak yang banyak membantu dalam merebut atau menguasai kota Jakarta pada zaman dulu. Nah, sekarang di abad 18 ditambah lagi ada salah satu tokoh dari Kalimantan Barat, Pontianak, yaitu Syarif Hamid Al-Qadri. Beliau salah satu keturunan dari Kesultanan Qadariyah Pontianak. Jadi sangat banyak yang bisa kita jumpai tokoh-tokoh penting pada zamannya dengan masa yang berbeda. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita jumpai makam-makamnya. Tokoh-tokoh yang jelas kita kenal yaitu Pangeran Tubagus Angke atau Pangeran Tubagus Angke yang menjadi Jayakarta kedua. Kemudian juga ada makam dari salah satu putranya yang dimakamkan di depan masjid sini, yaitu Syekh Jafar Shodiq. Kemudian juga ada satu arsitektur yang Muslim Tionghoa yang kita kenal atau menyebutnya dengan sebutan Syekh Leong Tan. Makamnya pun ada di sini. Kemudian juga dengan tokoh-tokoh dari Banten, dari Cirebon, ditambah dengan Syarif Hamid Al-Qadri yang tadi saya jelaskan merupakan salah satu keturunan dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau kita lihat
masing-masing seni arsitektur, perpaduan seni arsitektur di bangunan Masjid Jami Angke. Pertama, ketika kita masuk pintu utama masjid, itu kita sudah disuguhi oleh satu pemandangan ukiran Bali di atas pintunya. Ukiran Bali yang begitu indah, begitu bagus, dipadukan dengan bentuk bangunan pintu ya. Pintu besar itu lebih ke Jawa, pintu-pintu Jawa. Itu pertama kali kita masuk sudah disuguhi seni arsitektur. Di samping itu, di kiri kanannya ada jendela. Nah, teralis-teralisnya itu bergaya Eropa, Belanda. Karena pada abad 17 itu seni arsitektur Belanda lebih dominan. Dan itu banyak diadopsi, dipakai oleh bangunan-bangunan pada abad 17. Nah, itu Eropanya. Ketika kita masuk ke bangunan masjid, ke dalam masjid, itu ada 4 tiang utama atau sokoguru yang kita sebut. Itu bergaya Tionghoa dan Eropa. Tiang utama 4. Jadi dalam seni arsitektur itu banyak digunakan juga di rumah-rumah bangsawan Belanda pada abad 17. Tiang-tiangnya, tiang besar. Kemudian untuk Arabnya bisa kita jumpai di mihrab bergaya Moorish, arsitektur Moorish atau Maroko. Kemudian tempat khotib itu bergaya duplikasi dari pintu masuk sebenarnya kalau tempat khotib, tempat khotbah. Nah, di mana Tionghoanya? Kalau Tionghoa lebih kental, lebih banyak kita jumpai secara langsung itu di atap. Atap masjid itu bergaya Tionghoa dengan ukiran-ukiran ornamen di bawahnya, menjadi satu keindahan tersendiri yang sangat luar biasa. Tantangannya pada zaman sekarang memang jelas generasi sekarang kurang memiliki kepedulian terhadap hal seperti ini, terutama sejarah. Itulah tantangan bagi kami, bagi kita semua yang masih memiliki kepedulian dengan sejarah untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada generasi kita di bawah, agar mereka tahu, minimal tahu, kemudian juga nanti mereka bisa tertarik, kemudian dia bisa melestarikan. Insya Allah bisa melestarikan, tinggal gimana kitanya. Saya tidak bosan-bosan, di sini pun saya selalu merangkul, tidak bosan-bosan menanamkan nilai-nilai sejarah, karena begitu pentingnya sejarah kita. Kenapa kita bisa dijajah? Karena kita kurang bersatu, karena kita kurang peduli dengan sejarah. Nah, sampai sekarang pun sebenarnya kita masih dijajah dengan kebodohan kita sendiri. Itu yang jangan sampai terjadi lagi untuk generasi-generasi yang akan datang. Minimal ketika mereka tahu, generasi sekarang itu tahu tentang sejarahnya, dia akan peduli, akan menimbulkan kepedulian dalam diri mereka, sehingga disitulah nilai-nilai kebangsaannya, kan bernegaranya itu akan tumbuh. Kalau itu sudah bisa dipahami oleh generasi sekarang, dengan otomatis persatuan antar masyarakat, antar rakyat itu akan lebih kuat. Insya Allah, itu tugas kita yang masih ada sekarang untuk bekal generasi yang akan datang, menanamkan nilai-nilai.